Maka penghafal Quran akan diberikan hiasan oleh Allah saat di akhirat nanti. Ya, Masya Allah. Kemudian wayulbasu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikanlah di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah. Lalu yang jadi menarik, Allah sendiri menyampaikan mana orang tuanya. Mana orang tuanya? Ya. Kalau orang tuanya pun beriman, dia beramal soleh masuk surga juga, maka orang tua yang memfasilitasi anaknya bisa hafal Quran akan dititipkan mahkota di tangan anaknya, anaknya sendiri yang akan memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya kata Nabi itu lebih terang dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Ada 3 cara yang bisa kita pilih. Pertama adalah membaca Al-Quran tanpa makna, disebut dengan qiraah. Jadi kalau Anda ingin berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya bisa sekedar membaca walaupun tidak memahami artinya, itu qiraah namanya. Orang ini disebut dengan qari, perempuan yang qari'ah. Maka pahalanya kata Nabi, setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, walaupun dia tidak mengetahui maknanya, maka setiap hurufnya itu sebanding dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alifnya satu huruf. Lamun harfun, lamnya satu huruf. Mimun harfun, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda sudah pandai membacanya, apalagi belajar ilmunya tajwid, kemudian sudah bisa lancar, sudah bisa baik, maka Nabi meminta pada tahap yang kedua, disebut dengan tilawah. Tilawah, membaca Quran dengan makna. Membaca Quran dengan makna. Tidak banyak yang dibaca, barangkali 3 ayat, 5 ayat, tapi Anda dalami maknanya, Anda amalkan dalam kehidupan. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa pahalanya. Anda temukan misalnya di hadis Muslim nomor hadis 2010, Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan pernah didapati sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka bertilawah Al-Quran. Ini bukan qiraah, dia membahas satu ayat, dia tafsirkan, dia pahami, kemudian dia coba untuk amalkan. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian dia pelajari bersama-sama, diskusikan, pahami kandungannya. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, saat mereka tengah belajar pun Allah akan turunkan ketentraman dalam jiwa mereka. Di keutamaan membaca Quran dengan makna, tahu tafsirnya, dibandingkan dengan baca saja tidak mengerti kandungannya, itu dampaknya ke hati akan lain, Bu. Ibu tidak percaya, silakan baca Quran tanpa lihat arti. Yang kedua, baca Quran, pahami artinya, lihat tafsirnya. Itu keadaan pengaruh ke hatinya akan berbeda. Itu jaminan dari Nabi. Jaminan dari Nabi. Antum baca ayat tentang surga misalnya, Al-Baqarah ayat 25 tuh. Baca aja, nggak tahu artinya. Dengan antum baca dengan tafsirnya, artinya, pahami, itu pengaruhnya ke hati akan berbeda. Wa ghasyiyatuhum rahmah, karena itu orang yang bertilawah Al-Quran, mempelajari tafsirnya, rahmat Allah cenderung diliputkan pada dirinya. Karena paham artinya, tahu maknanya, tergerak dia untuk mengamalkannya. Anda baca tentang keutamaan tahajud, tapi nggak tahu artinya, baca saja belum tentu bisa tahajud. Tapi kalau Anda membaca ayat tentang tahajud, Al-Isra ayat 79 sampai 81 misalnya, lalu Anda pelajari keutamaannya, Masya Allah, dampaknya bagi kehidupan, rahmat Allahnya, pertolongan Allahnya, begitu tahu, malamnya bisa tahajud. Ini lain dampaknya, Dan Masya Allah, ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah.
Orang-orang yang belajar tafsir tilawah Quran itu tanpa dia sadari malaikat itu berkerumun ikut bergabung. Barangkali sementara kelihatan kosong, sepi ya, dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Khusus untuk tilawah itu malaikat ikut bergabung. Ya. Dia ada yang mendoakan, mengaminkan doa, memohonkan ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir ini masya Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang ini sepanjang belajar akan disanjung oleh Allah sampai selesai pelajarannya. Sanjung-sanjung dia. Ya. Pelajaran lain belum tentu. Ya, hadis sahih, hadis Muslim nomor hadis 2010. Nah, itu ilmunya disebut dengan tafsir, metode pelajarannya disebut dengan tilawah. Ya. Yang terakhir disebut dengan tahfidz. Ini puncaknya. Ini sudah paham isinya, sudah mengerti cara mengamalkannya, lalu supaya jadi petunjuk dalam kehidupannya. Kalau bawa-bawa mushaf kemana-mana, tidak sempat di setiap tempat dibawa. Ya. Mau ke kantor tidak harus selalu bawa mushaf. Antum naik kendaraan belum tentu bisa pegang, ya? Allah tawarkan cara yang ketiga. Kami mudahkan untuk menghafalkan isi mushafnya sehingga bisa dibawa kemanapun, dihadirkan kapanpun. Maka dijaminlah 4 kali dalam Al-Quran, surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Maka adakah yang tergerak untuk menghafalkannya? Insyaallah. Nah, kita sekarang akan masuk pada tahap yang kedua dulu. Mudah-mudahan dengan paham isinya, mengerti kandungannya, bisa kita amalkan, dan kesempatan yang lain bisa kita hafalkan itu sehingga bisa dibawa pulang sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena lain antum ya, ketika pulang membawa Quran dengan tak bawa Quran lain. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Insyaallah. Jadi orang yang pulang dengan hafalan Quran, pulang kepada Allah itu, saat akan masuk surganya, itu Qurannya bicara. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi orang ini. Hiasi orang ini. Bedakan dengan bukan penghafal Quran. Ya. Dan itu tafsir dari ayat Quran surah 35 ayat 32. Yuhallawna. Ya. Maka penghafal Quran akan diberikan hiasan oleh Allah saat di akhirat nanti. Ya. Masya Allah. Kemudian wayulbasu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikanlah di kepalanya mahkota kehormatan. Insyaallah. Lalu yang jadi menarik, Allah sendiri menyampaikan mana orang tuanya. Mana orang tuanya? Ya. Kalau orang tuanya pun beriman, dia beramal soleh masuk surga juga, maka orang tua yang memfasilitasi anaknya bisa hafal Quran akan dititipkan mahkota di tangan anaknya, anaknya sendiri yang akan memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya kata Nabi itu lebih terang dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Baik. Tapi Qurannya nggak cukup. Kata Quran, Allahumma zidhu. Ya Allah, mohon tambahkan, bedakan penghafal dengan fasilitator. Masya Allah. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan pada penghafal Quran ini jubah kehormatan. Maka naiklah dia ke surganya dengan mahkota dan jubah kehormatannya. Allah. Ya. Maka barangkali orang lain sudah diwafatkan karena Qurannya sudah siap. Coba yang di Palestina itu ya, yang di Syria itu anak kecil-kecil tuh udah pulang kan sudah siap Qurannya, ya, sudah hafal. Ya, Allah sayang pada mereka. Kamu jangan lama-lama di dunia, sudah capek, pulang aja, pulang, siap-siap. Ya. Mungkin kita yang dihidupkan sampai hari ini, menurut Allah masih diberikan kesempatan. Ayo kamu sebelum pulang hafalkan, walaupun berapa ayat, walaupun berapa surat. Ya. Kita akan mencoba dengan memahaminya dulu supaya mudah dihafalkannya, mudah dibawa dan mudah diamalkan dalam kehidupan.